Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Lutfia Galeri. Ini channel yang sebenarnya untuk galeri aja sih, semacam galeri penyimpanan dan semacam kanvas untuk nyoret-nyoret mungkin ya. Ya itulah pokoknya. So, buat kalian yang mungkin mencari rekomendasi untuk belajar bahasa Inggris pakai HP Android aja, tapi dengan dua arah, ini kalian bisa pakai aplikasi ini, Elsa Speak. Ini ya, kita klik. Kalian bisa download di Play Store. Ini aku udah hari ketiga sekarang pakai ini. Sekarang kita coba ya. Jadi sebenarnya kalian tuh di awal tuh juga bisa milih ya. Ini skor saya selama 2 hari belajar. Kemudian kalian tuh bisa milih untuk tujuan dari kalian menggunakan aplikasi ini. Entah itu untuk belajar untuk studi ke luar negeri, atau pekerjaan, atau go abroad, travel, and terserah ya. Di awal-awal pas daftar kalian sudah bisa memilih. Nah sekarang saya mau tes. Ini skor keseluruhan saya selama 2 hari belajar ya. Gitu. Dan sekarang adalah ketiga harinya. So, mari kita mulai. Yang pertama kita klik ini. Oke, start. Ini buat memberikan gambaran kalian aja sih seperti apa sih aplikasinya gitu ya. Bagus banget untuk kalian yang mau sounds like native speaker. Jadi terdengar seperti orang sono ngomongnya. Communication. Bisa di pre-play ulang juga. Communication. Kalian tinggal klik yang berbentuk volume, itu icon volume. Sekarang klik mic-nya setelah saya mendengarkan cara bacanya. Communication. Nah intinya setelah kalian mengklik icon volume ini, kalian juga bisa langsung ngeklik mic-nya ya setelah mendengarkan. Jadi kalian bisa juga ngomong, nanti juga diperbaiki lagi apa yang salah gitu. Sebenarnya tadi saya mau screen recorder, tapi ternyata nggak bisa. Mungkin ini untuk mengurangi pembajakan, sorry. Tapi padahal saya juga mau bantu aplikasi ini ya, karena menurut saya aplikasi ini bagus untuk kita bisa imitating. Karena salah satu yang saya dapat ketika saya belajar bahasa Inggris otodidak, salah satunya adalah imitating. Jadi imitation, banyak melakukan peniruan gitu. Dan aplikasi ini sangat support untuk itu gitu. Jadi mungkin saya akan pause dulu, akan selesaikan dulu tahap 1 ini gitu ya. Ini dia teman-teman contoh ketika saya sudah mengklik mic-nya, icon mic. Jadi setelah mengklik volume ini, Reach an advanced level with my English communication skills. nah, itu saya mengklik yang tadi itu. Nilai saya 81% like a native speaker. Yang merah-merah ini adalah salah-salahnya gitu. Jadi dengan begitu kita bisa tahu gitu loh apa yang salah, dan kemudian kita bisa mendengarkan ulang kembali gitu. Jadi ternyata dalam proses saya merekam suara saya ketika praktek itu nggak bisa di sini gitu. Apa sih pokoknya intinya begini ya hasilnya. Mungkin dari awal tuh kayak sepele ya, awalnya kayak communication, satu-satu vocab aja, tapi ke belakang itu makin kompleks dan makin bagus gitu loh. Dan kalian juga bisa milih levelnya, bisa untuk beginner, intermediate, advance gitu. Saya coba advance sih, meskipun sebenarnya belum advance, tapi kita coba aja. Next. Reach an advanced level with my English communication skills within 6 months. Ini ditambah lagi jadi lebih kompleks, dan saya mau coba sekarang mau ngeklik tombol mic-nya untuk giliran saya mendapatkan feedback lagi dari aplikasi ini, dan tentunya seperti biasa tidak bisa di-record ya. Nah ini dia teman-teman hasil dari tadi, hasil kesalahannya di D advanced with English communications ya gitu-gitu ya, 81%. Saya pengennya tuh 99%. Meskipun sebenarnya learning English is not about imitating someone else, you just can create your own accent too. Kayak kalau menurut saya pribadi, belajar bahasa Inggris itu tidak harus menjadi aksen ini itu gitu ya, setelah saya pahami sekarang. Tapi kalau kita bisa belajar untuk punya pemahaman atau punya keahlian impersonate banyak aksen juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi menurut saya fine aja, tapi juga jangan melulu berpatokan untuk aksen ini aksen itu. Tapi selagi kita bisa aksen British dan belajar aksen American, kenapa nggak coba gitu loh. Tapi bukan berarti dengan itu kita bisa mengucilkan orang lain yang kemudian memilih atau lebih nyaman dengan aksen sendiri. As long as the native speaker will understand, sepanjang mereka ngerti apa yang kita omongin gitu kan. Gitu. Ini kok jadi channel ceramah ya. Pokoknya intinya menurut saya sih fine aja gitu. Tapi selama kita bisa belajar, kenapa enggak? Karena dulu saya ketika belajar bahasa Inggris pun, saya tuh mungkin ya ada masa dimana saya ikut-ikutan juga ketika booming-boomingnya aksen British gitu. Jadi pengen juga gitu loh, pengen seperti itu, dengan tujuan ya
it sounds cool for me. But now, sekarang lebih terbuka aja sih dengan apapun aksennya. Dan saya sekarang mungkin lebih suka aksen American ya. Jadi, ya it's okay. Just need the process. Just enjoy the process too. Saya akan lanjutkan hingga sesi ini habis dan ke sesi yang mungkin lebih kompleks supaya teman-teman punya gambaran tentang aplikasi ini lebih jauh lagi. Nah, kalau pengen lebih jauh lagi ya download aja langsung gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, saya di hari ketiga, day 3, ini baru menyelesaikan pelajaran 1 dari 5 mata pelajaran atau 5 sections. Gitu. Jadi, pun untuk durasinya teman-teman bisa milih, saya kemarin milih 10 menit per hari gitu. Jadi, teman-teman bisa pilih 30 menit gitu ya. Sebisanya aja. Kita start. Lagi untuk You're studying a lot these days, aren't you? Nah, ini bagian saya nih. Yeah, I'm really trying to improve my English communication skills recently. Jadi seperti itu. Tapi saya harus mengklik icon ininya dulu, speakernya dulu. Bukan speaker apa sih, mic-nya, mikrofonnya dulu gitu ya. Dan tentunya akan tidak bisa record ketika saya mengklik ini. Seperti itu teman-teman, untuk gambaran aplikasi Elsa Speak-nya. Bisa kalian lihat ini aplikasinya, Elsa Speak gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga makin jago bahasa Inggrisnya pun makin bermanfaat ilmu yang dipunyanya. Jadi bisa bermanfaat untuk banyak orang juga nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tadi di awal nggak pakai salam ya, maaf.